Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, di antara sekian banyak pertanyaan yang mengguncang jiwa dan menggoda akal, satu pertanyaan ini muncul terus dari zaman ke zaman, dari lidah ke lidah, dari hati ke hati. Pertanyaan itu adalah, benarkah Allah itu manusia? Pertanyaan ini memang tabu, namun menggugah rasa ingin tahu terdalam kita tentang hakikat keberadaan Tuhan dan hubungannya dengan makhluk. Dalam dunia tasawuf, ini bukan sekadar pertanyaan, tapi ini adalah pintu masuk menuju rahasia besar yang disebut wahdatul wujud, kesatuan wujud, sebuah konsep yang sering disalahpahami, bahkan dicurigai, padahal menyimpan samudera makna yang dalam. Sebagian orang ketika mendengar istilah itu langsung terkejut, seolah-olah ini adalah ajaran sesat yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Padahal, para sufi agung seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, hingga Syekh Siti Jenar di Tanah Jawa pernah membahas Tuhan sebagai manusia. Mereka semua mengajak kita menyelam lebih dalam ke dalam realitas sejati. Ibnu Arabi rahimahullah dalam karyanya Fusus Al-Hikam dan Futuhat Makkiyah menjelaskan bahwa seluruh makhluk, seluruh wujud ini tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah pantulan, manifestasi dari satu-satunya wujud yang sejati, yaitu wujud Allah. Namun perlu digarisbawahi, para sufi tidak berkata bahwa Allah adalah manusia secara harfiah. Mereka tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah daging, tulang, dan darah. Mereka justru menjelaskan bahwa segala sesuatu ini, termasuk manusia, hanyalah tajalli atau penampakan dari sifat-sifat ilahi. Dalam istilah Ibnu Arabi, manusia adalah madharul kamal, cermin yang paling sempurna dari sifat-sifat Allah. Maka ketika seorang arif berkata, "Aku adalah kebenaran," seperti yang diucapkan oleh Al-Hallaj dengan lafaz "Ana al-haq," maka itu bukanlah klaim ego, tapi sesungguhnya itu adalah peleburan total dalam lautan wujud ilahi, fana dari keakuan, baqa dalam kehendak Allah. Inilah yang sering disembunyikan, atau lebih tepatnya tidak dijelaskan secara utuh kepada umat awam karena kompleksitas maknanya. Rahasia wahdatul wujud bukan untuk membuat kita merasa setara dengan Tuhan, melainkan untuk meleburkan kesombongan manusia dan membuka kesadaran bahwa kita ini sebenarnya tidak memiliki wujud sejati. Kita hanya ada karena diadakan, dan kita hidup karena dihidupkan. Bahkan kesadaran kita tentang keberadaan pun berasal darinya. Maka dalam kacamata tasawuf, bukan Allah yang menjadi manusia, melainkan manusialah yang sedang terus-menerus ditampaki oleh cahaya keberadaan Allah. Saudaraku, di titik ini, seperti biasa, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyimak pembahasan ini sampai akhir. Karena banyak orang yang salah paham pada titik ini. Mereka memotong penjelasan sufi tanpa menyelami kedalamannya. Jika kita hanya mengambil kulitnya, maka kita akan mengira wahdatul wujud itu menyimpang. Tapi bila kita masuk ke dalam ruh ajarannya, kita akan menemukan bahwa ini adalah jalan batin menuju pengakuan paling dalam bahwa la maujuda illallah. Tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah. Oleh karena itu, simak baik-baik sampai tuntas agar tidak tersesat dalam simpul-simpul pemahaman yang sepotong. Dan jangan lupa, jika panjenengan merasa tercerahkan, dukung channel Ruang Sufi ini dengan menekan tombol suka, berlangganan dan subscribe, serta bagikan ke saudara-saudara kita di luar sana. Karena bisa jadi, inilah jalan hidayah bagi mereka yang selama ini mencari makna hidup dalam gelapnya keraguan.
Mari kita kupas satu-satu, mulai dari pertanyaan bagaimana dengan tubuh manusia. Bukankah ia fana dan penuh kelemahan? Yang saudaraku perlu ketahui adalah justru karena kefanaan itulah tubuh menjadi tempat yang layak bagi Tuhan untuk menampakkan sifat-sifatnya dalam bentuk terbatas. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal." Para sufi memahami hadis ini bukan sebagai pernyataan ego Tuhan, tapi sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, bahwa Tuhan ingin agar makhluk bisa mengenalnya, dan jalan itu adalah melalui penciptaan, melalui wujud, melalui cermin-cermin yang memantulkan cahayanya. Wahdatul wujud bukan sekadar konsep metafisika tinggi. Ia adalah panggilan untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika seorang salik dalam suluknya mengalami fana, maka ia tidak lagi merasa memiliki kehendak pribadi. Ia hidup dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku berjalan." Tapi ia menyadari bahwa Allah lah yang menjadikan langkah itu. Ia tidak lagi melihat dengan matanya, tapi dengan cahaya Allah. Seperti dalam hadis yang menyatakan bahwa jika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan amal sunnah, maka Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Bukan secara fisik, tapi secara makna. Inilah rasa keberadaan yang tidak bisa dijelaskan. Saudaraku, jangan takut dengan istilah-istilah seperti wahdatul wujud, tajalli, fana, dan bako. Jangan pula cepat menghakimi para sufi sebagai orang yang menyimpang. Mereka tidak sedang mengubah akidah, tetapi mereka mengungkap lapisan terdalam dari makna tauhid. Mereka tidak meniadakan perbedaan antara Tuhan dan makhluk, tapi justru menunjukkan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran Tuhan. Jadi ketika ditanya, apakah Allah itu manusia? Jawabannya, tidak. Tapi Allah bisa menampakkan sifat-sifatnya melalui manusia, melalui kasih sayangnya, kebijaksanaannya, bahkan kelemahannya yang dijadikan ladang pengampunan. Semoga Allah bukakan hati kita untuk menerima hakikat ini, bukan dengan akal yang terburu-buru menilai, tetapi dengan hati yang lembut dan terbuka, agar kita semakin dekat kepadanya, bukan hanya dalam ibadah lahir, tapi dalam kesadaran batin yang tulus dan menyala. Dan karena itulah, para sufi tidak pernah merasa lebih tahu atau lebih tinggi, meskipun mereka memahami lapisan-lapisan batin yang dalam tentang hakikat wujud ini. Justru, semakin dalam mereka menyelami realitas wahdatul wujud, semakin hancur keakuan mereka, semakin luruh kesombongan mereka, dan semakin rendah hati mereka di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Seorang sufi sejati akan berjalan di dunia dengan wajah yang tenang, hati yang lembut, dan tutur kata yang menyejukkan, karena ia tahu setiap makhluk yang ia temui adalah tajalli dari Yang Maha Esa, cermin dari sifat-sifatnya. Ia tidak akan meremehkan siapapun, karena siapapun itu sedang membawa bagian dari cahaya ilahi yang ia sembunyikan dalam ribuan bentuk. Kita tidak sedang diajak untuk mengkultuskan manusia sebagai Tuhan, tapi kita diajak untuk menyadari bahwa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun kedekatan itu bukan dalam bentuk fisik atau ruang, tapi dalam wujud yang meliputi, dalam kehadiran yang tak terjangkau oleh mata, tapi dapat dirasa oleh hati yang jernih. Wahdatul wujud bukanlah doktrin untuk disembah, tapi cermin untuk menyadari bahwa tidak ada apapun di alam ini yang bisa lepas dari kuasa dan kehadirannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah
pernah berkata, "Wahai manusia, engkau mencari Tuhan di luar dirimu, padahal Ia ada dalam hatimu yang paling dalam. Bersihkan hatimu, maka engkau akan menyaksikannya." Kata-kata ini bukan bermakna bahwa Tuhan itu terjebak dalam tubuh manusia, tapi bahwa hakikat kehadirannya menyatu dengan kesadaran, dengan roh, dengan nafas kehidupan itu sendiri. Maka ketika seorang sufi bermeditasi dalam zikir, dalam keheningan, dalam perenungan malam, ia tidak sedang mencari Tuhan di langit yang jauh, tapi ia tenggelam dalam kehadirannya yang selalu ada, yang menyertai, yang tidak pernah pergi. Banyak yang menolak wahdatul wujud karena merasa itu bertentangan dengan akidah. Padahal ketika dijelaskan dengan sabar dan jujur, kita akan melihat bahwa sebenarnya ini adalah penegasan paling dalam dari kalimat La ilaha illallah. Karena wahdatul wujud itu tidak menuhankan makhluk, tapi meniadakan segala ilah selain Dia. Ia bukan sinkretisme, bukan pluralisme, bukan penyatuan Tuhan dan manusia dalam arti fisik, tapi pembongkaran terhadap ilusi keakuan agar manusia tidak jatuh pada penyembahan ego, harta, jabatan, atau bahkan amalnya sendiri. Dan jika kita perhatikan lebih dalam, semua nabi dan rasul dalam perjalanan spiritual mereka mengalami fase-fase ini. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Thur melihat cahaya pada pohon dan mendengar suara berkata, "Inni ana rabbuka." Sesungguhnya itu bukan karena Tuhan menjadi pohon, tapi karena melalui ciptaannya Allah menampakkan kekuasaan dan kehadirannya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj, ketika sampai ke Sidratul Muntaha, beliau tidak melihat bentuk, tidak melihat tubuh, tapi beliau menyaksikan nur ilahi yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Bahkan malaikat Jibril pun berkata, "Aku tidak bisa lewat lebih jauh, ya Rasulullah. Jika aku lewat, aku akan terbakar." Disitulah kesadaran makhluk hancur total dalam lautan kehadiran Allah yang maha mutlak. Ini semua bukan dongeng atau cerita penghibur hati. Ini adalah jalur batin yang ditempuh oleh para pencari Tuhan yang sejati. Mereka tidak cukup hanya puas dengan syariat lahiriah, tapi mereka haus akan makna di balik makna. Syariat itu penting. Ia adalah pagar, ia adalah jalan. Tapi hakikat adalah cahaya yang menerangi jalan itu. Dan wahdatul wujud adalah kesadaran bahwa jalan itu sebenarnya bukan membawa kita ke suatu tempat, tapi membangunkan kita dari tidur panjang, bahwa kita selama ini telah bersamanya. Hanya saja kita tertutup oleh tirai-tirai diri. Saudaraku yang disayangi Allah, jika saat ini engkau merasa hatimu bergetar, itu karena ruhmu mengenali kebenaran yang pernah ia ikrarkan sebelum lahir ke dunia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, Bala, syahidna. Benar, kami bersaksi. Maka wahdatul wujud adalah cara para arif untuk menghidupkan kembali janji primordial itu, menghidupkan kesadaran ruh bahwa hanya Allah yang benar-benar ada, dan kita semua hanya sedang berperan dalam panggung ciptaannya untuk mengenalnya lebih dekat dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Kalau engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang membangkitkan jiwamu saat ini, jangan buru-buru menutup hati. Teruskan mendengar, teruskan merenung, karena kebenaran itu tidak turun sekaligus, tapi perlahan-lahan mengetuk pintu batin. Dan bila dirimu merasa ini layak untuk terus digali, maka dukunglah perjalanan ini. Dukung channel ini agar kita bisa terus menghadirkan hikmah, membuka tabir-tabir batin, dan menghadirkan percikan cahaya bagi mereka yang tersesat di tengah kabut pencarian. Karena memang kebenaran hakiki itu tidak bisa ditangkap dalam satu duduk, apalagi dalam satu kalimat.
Ia seperti mata air yang jernih di dalam gua yang jauh. Untuk mencapainya, kita harus rela masuk ke gelapnya lorong-lorong perenungan, meraba-raba dalam sunyi, melepas ego yang selama ini menjerat, dan berserah total kepada cahaya yang membimbing dari dalam. Begitulah para sufi berjalan. Mereka tidak menggantungkan kebenaran hanya pada kata, tetapi pada pengalaman rohani yang langsung, yang mereka sebut dengan zauk atau rasa. Ini adalah rasa batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Maka jangan heran bila ajaran mereka sering terdengar aneh bagi orang yang hanya melihat dari luar saja. Karena tasawuf tidak bisa dicerna oleh akal logika semata. Ia harus dirasakan dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang pasrah. Itulah mengapa wahdatul wujud tidak bisa dijelaskan dalam bentuk debat kaku. Ia harus dihidupkan lewat laku. Syekh Jalaluddin Rumi berkata dalam puisinya, "Jika engkau ingin melihat Tuhan, jangan hanya membuka mata, tapi tutup matamu dan buka hatimu." Ini bukan seruan untuk menafikan ilmu, tapi ini seruan untuk memperdalam makna ilmu itu sendiri. Bahwa ilmu sejati adalah yang membawa kita pada Allah, bukan hanya membahas tentangnya. Maka ketika kita belajar tentang wahdatul wujud, kita tidak sedang mengumpulkan teori, tapi sedang membuka tirai-tirai yang menutupi cahayanya di dalam diri kita sendiri. Dan inilah keindahan ajaran tasawuf. Ia tidak membenturkan antara akidah dengan rasa cinta kepada Tuhan. Ia menyatukan antara ketegasan tauhid dan kelembutan rindu. Ia mengajarkan kita bahwa semakin dalam tauhid kita, seharusnya semakin halus pula akhlak kita. Karena orang yang benar-benar meyakini bahwa tidak ada wujud selain Allah, tidak akan tega menyakiti sesama makhluk. Karena dia tahu, menyakiti makhluk adalah menyakiti cermin dari sifat-sifat Tuhan. Maka wahdatul wujud bukan hanya teori tasawuf yang tinggi, tapi ia adalah landasan etika spiritual yang kokoh. Ketika engkau melihat orang miskin, engkau tidak hanya melihat kemiskinannya, tapi engkau melihat tajalli sifat al-mughni dan al-muqaddir, bahwa Allah sedang menunjukkan siapa yang Dia berikan dan siapa yang Dia uji. Ketika engkau melihat anak kecil tertawa, engkau melihat tajalli dari sifat Ar-Rahman, kasih sayangnya yang murni dan tak bersyarat. Dan ketika engkau memandang wajahmu sendiri di cermin, engkau bukan sedang melihat sosok yang kosong, tapi engkau sedang melihat sifat-sifat Allah yang bertajalli di pendengaran, penglihatan, akal, dan kehendak. Semua ini adalah pinjamannya. Inilah kenapa para arif seringkali menangis dalam keheningan. Bukan karena sedih dunia, tapi karena sadar bahwa mereka hanyalah debu yang diberi kehormatan oleh Allah untuk menjadi tempat perwujudan rahmat-Nya. Mereka menangis bukan karena merasa jauh dari Tuhan, tapi karena terlalu dekat hingga tak kuasa menanggung beban cinta itu. Maka siapapun yang menyelami ajaran ini dengan jujur, pasti akan menemukan ketenangan. Bukan karena dia merasa telah tahu banyak, tapi karena dia tahu bahwa Yang Maha Tahu selalu hadir di dalam dirinya. Saudaraku yang disayangi Allah, mari kita terus gali ini bersama. Jangan pernah berhenti hanya karena kita merasa cukup. Dalam perjalanan mengenal Tuhan, tidak ada kata cukup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyelami lebih dalam, membuka tirai demi tirai, sampai tak ada lagi yang tersisa selain rasa tunduk, rasa syukur, dan rasa cinta yang tak terbatas kepada Dia yang Maha Ada. Dan perjalanan ini belum selesai, saudaraku. Masih ada rahasia-rahasia yang belum terbuka, karena memang rahasia yang dibawa para sufi bukanlah sesuatu yang selesai dibaca atau didengar, tapi sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam kesadaran. Mereka tak sekadar berbicara tentang kebenaran, mereka menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Itulah yang dimaksud Ibnu Arabi ketika ia mengatakan,
aku tidak lagi menyebut diriku dengan aku yang terpisah darinya, karena tak ada lagi yang bisa kusebut selain dia. Pernyataan ini bukan kesombongan, tapi kepasrahan total atau fana, lebur dalam kehadiran ilahi. Bagi telinga orang awam, kalimat-kalimat semacam itu bisa terasa mengganggu, bahkan menyesatkan. Tapi kalau kita renungi dalam-dalam, ini bukan tentang menjadikan manusia sebagai Tuhan, melainkan tentang menghancurkan persepsi dualitas antara aku dan dia yang selama ini membatasi kita dari mengenalnya secara utuh. Maka ketika para sufi bicara tentang ana al-haq seperti al-halaj, itu bukan karena ia merasa dirinya Tuhan, tapi karena ia sudah tak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang eksis secara mandiri. Ia telah lebur, dan yang berbicara adalah yang maha benar itu sendiri. Sebagaimana bayangan tidak bisa berdiri tanpa cahaya, demikian pula seorang hamba tidak bisa berkata kecuali dengan izin dan iradahnya. Di titik inilah banyak kesalahpahaman terjadi, karena jika wahdatul wujud hanya dilihat dari kulitnya, kita akan jatuh pada kebingungan. Tapi jika kita menempuhnya dengan adab, dengan bimbingan guru mursyid yang benar, maka kita akan sampai pada pemahaman yang membebaskan. Tidak lagi mempertanyakan apakah Allah itu manusia, karena kita akan paham bahwa pertanyaan itu lahir dari kesalahan dalam melihat dimensi wujud. Allah bukan manusia, tapi manusia adalah manifestasi dari ciptaan dan kehendaknya. Allah tidak sama dengan makhluk, tapi makhluk tidak lepas dari kuasa dan wujudnya. Itulah rahasia kalimat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, tapi Dia maha mendengar dan maha melihat. Di balik semua ini sebenarnya para sufi sedang mengajak kita untuk menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa tugas kita bukan hanya menyembah Tuhan secara ritual, tapi mengalaminya secara eksistensial. Bukan hanya sekadar tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi sadar bahwa tiada yang lebih nyata darinya, bahkan lebih nyata dari dirimu sendiri. Maka siapapun yang sungguh-sungguh menapaki jalan ini, ia akan semakin kecil, semakin hancur keakuannya, dan semakin besar kebergantungannya pada Allah. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya pemilik apa-apa. Nafasnya, pikirannya, bahkan ibadahnya sekalipun, semuanya hanyalah pinjaman dari Dia. Coba kita bayangkan betapa damainya hidup ini bila kesadaran seperti itu benar-benar hidup dalam dada kita. Tidak akan ada iri, tidak akan ada sombong, tidak akan ada dengki, karena semua sudah terlihat sebagai bagian dari skenarionya. Kita hanya sedang menjalani peran. Maka kalau kita melihat orang lain lebih sukses, kita tidak iri, karena kita tahu itu semua bagian dari iradah Allah yang sedang menampilkan namanya Al-Wahhab. Dan bila hari ini kita diuji, kita pun tak mengeluh, karena kita sadar bahwa Dia sedang menampakkan namanya yang lain, Al-Hakim dan Al-Latif, dengan cara yang mungkin tidak kita pahami sekarang, tapi akan kita syukuri suatu saat. Jadi saudaraku, semakin kita menyelami hakikat wahdatul wujud, kita akan semakin sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak pernah benar-benar memiliki, karena yang hakiki hanyalah Dia. Dan di saat yang sama, kita juga tidak pernah benar-benar sendiri, karena Dia selalu hadir, bahkan dalam sunyi yang paling kelam sekalipun. Maka jangan biarkan hatimu kosong, jangan biarkan jiwamu tertidur dalam rutinitas. Bangkitkan kesadaranmu, rasakan bahwa setiap detak jantung, setiap hela napas, dan setiap tatapan matamu adalah karunia darinya dan untuknya. Dan kalau engkau masih di sini, masih menyimak,
itu artinya hatimu dipanggil, bukan olehku, tapi olehnya. Dan panggilan itu bukan main-main, maka jangan abaikan. Dan jika engkau merasakan manfaat dari semua yang kita bahas ini, walau hanya setitik cahaya yang menembus gelapnya hati, maka mohon jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudaramu, keluargamu, atau siapapun yang tengah mencari makna, agar cahaya ini bisa terus menyebar, mengalir, dan memberi manfaat lebih luas. Jangan lupa, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar. Komentarmu bukan hanya sekadar kata, tapi bisa menjadi wasilah bertemunya ruh-ruh yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan bila dirimu merasa video ini layak untuk dibagikan, jangan ragu untuk share ke media sosialmu. Mungkin ada satu jiwa di luar sana yang tengah gundah, yang sedang butuh arah, dan video ini bisa jadi pintu cahaya baginya. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.